Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sasroningrat dan Mas Ajeng Ngasiroh, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit, seperti gadis pribumi lainnya yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Pak, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membuat dunia ini terang. Trinil tidak ingin dipingit. Trinil ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Karena tradisi adat istiadat, perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Mempelajari segala hal yang dikuasai perempuan, kemudian menikah. Tidak bisa, Pak. Sesekali tradisinya harus dihilangkan. Trinil, Bapak adalah bupati, pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita ini. Bu, Trinil mohon, Bu. Sederhana, laksanakan apa yang di dalam sebuah tradisi. Kelak kau akan mengerti bahwa semua ini akan dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana ya rasanya dipingit? Secara Trinil tentu saja puasa terlalu bebas untuk berinteraksi. Semua orang pasti tahu akan selalu ketawa mau. Tapi aku tidak mau, aku ingin bersekolah. Tenang, Trinil, ini sudah terjadi. Kita tidak bisa menghapusnya, tapi akan lebih yang saja itu bahasa Belanda. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belanda untuk menggantikan gurunya. Terima kasih semuanya. Aku sangat menyayangi kalian semua. Tapi perasaanku saat ini sangat semuanya. Sabarlah adikku, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan kandung kami, yakin itu. Ya pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Enggak, ibu bilang aku tidak akan sebebas ini. Kemanapun aku pergi, aku selalu ditawari. Padahal aku tidak masuk ke sesuatu. Aku hanya ingin bersekolah. Aku orang ini dan satunya masuk ke sekolah. Apa kami akan diterima? Iya, bisa. Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memincingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya, Rosa Abendanon dan Stella. Ini bagaimana kabarmu? Dua kan nggak pernah dua nggak pernah Secara fisik aku baik-baik saja, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa batu itu terasa sangat berat. Kalian tahu kan, aku hanya berdiam diri. memang hati ini kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang terletak dan jelas sekali. Aku juga sangat merindukan kalian. Aku ingin kembali, tapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang aku mau. Aku pun tak mengerti dengan tradisi itu memilih apa salahnya perempuan di sekolah. Aku juga berpikir seperti itu. Apa yang kau lakukan saat ini? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan di lingkungan. Kemudian aku menikah. Itulah yang sebenarnya dikatakan oleh ibuku. Ya Kartini, kau harus bersabar. Kalau kau membutuhkan bantuan kami akan selalu ada untukmu. Terima kasih, Stella. Kartini, ini kami bawakan untukmu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kau bisa mempelajari buku ini. Entahlah, aku tidak bisa mengatakan apapun. Nah, apa Kartini? Aku berjanji nanti akan mengunjungi lagi dengan Ali dan Bangko. Aku akan
diceritakan oleh wanita sejati, ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Kusono. Kartina, Rukmini, ada apa kalian kesini? Ada apa kalian kesini? Rini, ayo coba pergi. Ya, ayo kita berkeliling Jepara. Kalian tahu kan aku akan dipingit, jadi aku kemanapun harus dikawal. Aku tidak bisa bebas berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Maka dari itu, kita ya sampai ketahuan Bapak dan Ibu Sarwagi. Ayo kita pergi, berdua akan mengawalmu. Ada apa Kartini? Aku ingin menghampiri mantan-mantan yang sedang berpisah sana. Apa yang mengganggu pikiranmu, Kartini? Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepada ibu di sini. Tidak perlu seperti itu. Apakah kalian putri-putri Adipati Aryo Sosroningrat? Ya, bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama dengan Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawal? Apa kalian tak mau dipingit? Ibu, bolehkah saya bertanya? Ya, boleh tentu. Tentu saja ini adalah adat sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula dipingit bisa membuat kita menjaga diri dan terus dari kaum laki-laki yang bukan mahram kita dan hingga kita menikah. Lalu, apakah ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa sejak kecil. Kami tidak bersekolah. Hanyalah yang bersekolah rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu tidak ada yang bersekolah terkecuali laki-laki. Suatu saat mereka akan menikah dan kembali melanjutkan hal yang seharusnya mereka lakukan seperti wanita seperti kami. Rosa, dengan siapa kau kesini? Apakah dengan sahabat-sahabat yang lainnya? Tidak, Rosa. Aku bersama dengan kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin bertemu dengan Tuan dan Nyonya Amanda. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan aku ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan Stella, Andi, dan Vanko? Mereka juga ikut dan kami akan berangkat. Sebenarnya kami ingin mengajakmu, Kartini, ke Belanda. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolahmu, Kartini. Tapi kami sadar bahwa kau tak akan diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus bagaimana berpisah dengan kalian, Rosa. Kita masih bisa berbalas surat, Kartini. Yakinlah kalau aku, Ani, dan Van Kol akan selalu balas suratmu dan menceritakan keadaan di luar sana. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Bu, bagaimana pendapatmu tentang beasiswa kedokteran? Sebenarnya untuk apa kamu melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu melanjutkan sekolah adalah keinginanmu. Ditambah melalui beasiswa, yang artinya ibu dan bapak tidak menanggung biaya uang pembayaran. Tapi nak, kau adalah perempuan. Kau sudah dewasa. Apa maksudmu, Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Tentu apabila kau menikah akan berarti dipingit, karena sesungguhnya pingitan itu untuk melindungimu dan untuk melindungi kaum perempuan, dan kau harus tahu sudah ada seseorang yang ingin menimbangmu. Siapa lelaki Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Wijoyo Diningrat
Bupati Rembang. Nah, dia memang sudah menikah 3 kali, namun ibu yakin dia orang yang tepat untuknya. Trinil ingin menemuinya, Bu. Ada beberapa hal yang Trinil ingin mempertimbangkannya. Baik, Kartini, kedua orang tuanya, Kardina, Panji, dan Busono, berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang. Pikirannya kacau. Ia masih belum siap bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya. Tentunya keluarga kalian kan sudah mengetahui maksud kedatangan saya bertemu dengan Prince. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Adipati Aryo Singgi. Semuanya kami serahkan pada Kartini bagaimana jawabannya. Kami membiarkan dia mengambil keputusannya sendiri. Lalu bagaimana jawaban dengan Kartini sendiri? Pak, Bu, bolehkah Trinil berbicara berdua dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Raden. tentu. Apa itu Kartini? Saya memiliki cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan, agar perempuan tidak memiliki latar belakangan. Dan saya ingin wanita tidak ditindas dan juga dianggap kaum yang lemah. Bagaimana pendapat Adipati sendiri? Sungguh, menurut saya itu adalah hal yang sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan itu. Namun ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya tidak melaksanakannya. Apapun itu, jika Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung kapanpun itu. Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba mewujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Di seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah siapapun itu berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.